Oke, halo guys, balik lagi bersama aku Joe dari Tutor Nexter Kimia. Di sini aku bakal ajarin materi organik, yaitu salah satu senyawa yang cukup sering kita dengar ya, yaitu tentang benzena. Jadi kita hari ini tentang benzena, atau lebih tepatnya kita bakal ngebahas tentang senyawa aromatis ini, senyawa aromatis. Jadi salah satu senyawa aromatis ini benzena ya, senyawa aromatis. Nah, jadi sebenarnya ada tiga tipe dari senyawa aromatis nih. Yang pertama itu adalah aromatis. Jadi atau aku bagi tiga aja. Yang pertama itu namanya aromatis. Jadi aromatis ini ciri-cirinya itu dia siklik ikatan akrab. Yang pertama siklik dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, terkonjugasi itu apa? Terkonjugasi itu artinya saling seling. Ada rangkap, gak ada rangkap, ada rangkap, gak ada rangkap. Nah, contohnya itu benzena, senyawa yang paling sering kita dengar, benzena, dia kayak ini. Nah, dia itu satu, dua, tiga. Saling seling ya. Rangkap, nggak ada rangkap. Rangkap, nggak ada rangkap. Nah, tapi syarat kedua yang harus dipatuhi itu dia mempunyai jumlah elektron V itu rumusnya 4n+2, di mana n-nya adalah bilangan bulat. Nah, kalau kita ada di sini, benzena punya tiga pasangan elektron bebas, tiga pasangan ya, ada satu, dua, empat. Nah, maksudnya tiga ikatan rangkap dua ya, tiga ikatan rangkap dua. Nah, kalau kalian masih ingat tentang ikatan sigma dan ikatan V, kalau misalnya kita punya ikatan tunggal ini terdiri atas dua elektron sigma. Gitu. Ini disebut dengan ikatan sigma yang ini. Ikatan sigma. Tapi kalau kita punya ikatan rangkap dua, maka ini satu ikatan sigma, satu ikatan sigma ini satu ikatan sigma dan satu ikatan V. Kalau misalnya kita punya tiga ikatan rangkap, itu berarti kita punya satu ikatan sigma dan dua ikatan V. Pokoknya intinya setiap ikatan tuh harus ada ikatan sigmanya. Kalau misalnya ada rangkap, berarti itu adalah elektron V. Nah, satu ikatan di atas dua elektron kan? Satu ikatan kan pasti terdiri atas dua elektron, biar dia bisa saling membentuk ikatan kovalen. Nah, berarti di sini kalau misalnya kita punya ikatan rangkap dua, tiga ini, berarti di sini rangkapnya ini ikat elektron V semua. Karena ini ketiga-tiganya adalah ikatan V. Kita punya tiga ikatan V, berarti kita punya 6 elektron V. Nah, tadi masih ingat 4n+2, berarti kalau hasilnya 6, n-nya sama 1. Dapat 4 kali 1 plus 2. Pas kan sama benzena. Nah, makanya benzena disebut sebagai senyawa aromatis. Gitu. Karena dia memenuhi dua syarat ini. Syarat yang pertama siklik dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Yang kedua adalah mempunyai jumlah elektron V dengan rumus 4n+2. N harus bilangan bulat. Kita lanjut ke yang kedua. Oh ya, ada tiga syarat. Yang ketiga itu adalah datar atau planar. Nah, masih ingat datar atau planar itu gimana? Datar atau planar, kalau kalian masih ingat materi tentang bentuk molekul, intinya dia itu harus sp2, pokoknya dia harus di bawah sp3, tidak boleh sp3. Kalau kalian masih ingat, kalau sp2
Ini tuh misalnya kayak apa SP2 ya? Kayak BCl3. Nah, BCl3 ini bentuknya apa? Kalau kita punya bentuk molekul, pelajari bentuk molekul. Nah, ini bentuknya adalah segitiga datar kan? Kenapa ada segitiga datar? Karena dia emang sudut paling stabilnya ya kayak gini, datar dia. 120 derajat. Artinya dia tidak membentuk bangun ruang. Tapi kalau kita udah punya senyawa kayak CCl4, nah ini mau nggak mau dia harus membentuk bangun ruang. Kalau nggak bentuk bangun ruang gimana? Kalau nggak bentuk bangun ruang, bukan datar lagi. Gitu. Nah, kalau kita lihat benzena, benzena itu tidak ada sp3-nya. Bisa dicek sendiri. Ada C, 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 C. Ini. Lengkap, lengkap, lengkap. CH, 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 H, H. Masing-masing ikatannya itu cuma punya 3. Satu, lengkap yang ini. 2, yang ini. 3 yang ke H. Semua 3. Ini juga sama. C yang di sini. 1 yang ke H, 1 yang ke sini, 1 yang ke sini. 3 juga. Semuanya berarti sp2. Gitu. Nah, ini kan harus udah paham materi hibridisasi ya. Gitu. Nah, artinya semuanya datar gitu bentuk molekulnya. Gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah senyawa anti aromatis. Senyawa anti aromatis ini yang pertama ciri-cirinya sama, siklik dan terkonjugasi. Siklik dan selang-seling. Lalu yang kedua itu yang ngebedainnya dengan senyawa aromatis, dia elektron V-nya, jumlah elektron V itu dia rumusnya 4N, dimana N itu bilangan bulat juga. Nah, kalau kalau benzena kan berarti nggak bisa dong ya. Benzena kan berarti 4N sama dengan 6. Berarti N harus 1,5. Sedangkan N harus bilangan bulat. Berarti benzena bukan. Gitu. Dia tidak termasuk. Contohnya paling dia itu, oh ya, secara ketiga itu dia datar, sama. Datar planar. Berarti yang ngebedain antara aromatis dan anti aromatis itu cuma di rumus saja. Nah, contohnya itu adalah nih, apa namanya? Siklobutadiena. 1,3 siklobutadiena. Nah, ini dia punya 2 ikatan V. Kalau dia punya 2 ikatan V, berarti dia punya 4 ikatan V. Dia siklik, masuk, terkonjugasi, selang-seling, dan dia datar. Nggak ada, ini kan H, 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 H. C, C, C. 3 semua, berarti dia sp2 semua. Nah, ini senyawa anti aromatis. Lalu yang terakhir adalah senyawa non aromatis. Senyawa non aromatis. Nah, senyawa non aromatis ini yang pertama dia siklik dan terkonjugasi. Terus dia punya sigma elektron V atau jumlah elektron V itu bebas. Mau dia 4N boleh, atau 4N plus 2 juga boleh, terserah. Nah, yang ngebedain itu adalah yang ketiga. Dia bukan planar. Dia bukan planar. Atau datar. Dia nggak planar, nggak datar gitu. Contohnya itu misalnya ini. Nah, kalau kita di sini, kita buat dalam bentuk C-nya ya. C, H, 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 C, angka 2, C, angka 1, terus ini H, ini H, ini H. Nah, kita dari sini, oke, ini SP2 ya. 1, 2, 3 SP2. Ini juga SP2, 1, 2, 3. Ini SP2 juga, ini SP2 juga. Nah, yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, dia 4. Jadi dia SP3.
Kalau sp3 apa berarti? Berarti dia tetrahedral, dia ngebentuk bangun ruang. Nah, kalau dia ngebentuk bangun ruang, kita nggak bisa katakan dia datar gitu. Nah, ini disebut sebagai senyawa non aromatis. Dia siklik, siklik, bener kan? Terkonjugasi selang-seling. Oke, masih selang-seling. 4N plus 2 masuk, dia 4N nih. Karena dia punya 2 ikatan V, berarti dia punya 4 ikatan V, cuma dia nggak datar. Disebut sebagai senyawa non aromatis. Gitu ya. Nah, itu dasarnya ya, pembentukan konsep dasar. Nah, kita sekarang lanjut ke contoh-contohnya ya. Contoh-contoh yang sering-sering keluar. Misal ini, tadi kita punya kayak gini. Nah, kita belajar cara ngitung Ayrton V. Nah, ini kita punya 4 Ayrton V ya. Ini masih gampang. Nah, kalau misalnya kita punya kayak gini, set, 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 ini minus. Jadi dalam artian sini ada Ayrton bebas ya. Ada Ayrton bebas itu misalnya. Terus ada kayak gini. Nah, ini hitungannya sebenarnya 4 ya. Kenapa hitungannya 4? Karena dia punya Ayrton bebas ini. Ini masih bisa disebut sebagai Ayrton V. Dia minus lah gitu soalnya sini. Nah, ini dihitungannya adalah 4 Ayrton V. 1, 2, 3, 4. Karena Ayrton di sini dia bisa mengkonjugasikan, dia bisa membentuk konjugasi. Jadi nanti ini yang ke sini jadi kayak gini nanti di sini. Nah, dan seterusnya. Jadi dia tuh bisa ngebentuk konjugasi, bisa resonansi gitu istilahnya. Jadi dia 4 atom V. Nah, terus ada beberapa yang kayak gini. Set N. Jadi atom bebas itu juga bisa ya. Atom bebas itu juga bisa kita anggap sebagai atom V karena dia bisa ngebentuk resonansi dengan yang lain gitu. Nah, ini aku pengen uji aja gimana cara nentuin atom bebasnya itu di dalam atau di luar. Dalam artian kita pengen tahu atom bebasnya itu berperan nggak sih dalam resonansi atau enggak. Nah, kita pertama cara tahu agar atom di sini misalnya nih. Kalau kita hitung 2, 4, 6, 8. Harusnya 8 atom V ya. Harusnya. Tapi ternyata ini cuma 6 atom V doang. Cuma 6 atom V yang terlibat. Ini juga sama, harusnya 2, 4, 6, 8, ya kan? Sama kayak gini kan? Nah, tapi ternyata enggak. Ini juga cuma 6 atom V doang yang terlibat. Nah, gimana cara tahunya? Nah, ini kita lihat dari apa? Kita lihat dari hibridisasi dari atom yang nih. Atom N atau S-nya ini. Atom yang punya pasangan atom bebas. Nah, kita di sini hibridisasinya apa? 1, 2, 3. sp2 berarti. Kalau sp2 di luar. Kalau S 1, 2, 3, 4. Dia berarti sp3. Kalau sp3 berarti di dalam. Salah satunya tuh di dalam lah, salah satu pasangan atom bebasnya. Jadi karena ini sp2, kalau ingat aja kalau sp2 di luar, sp3 di dalam. Jadi karena sp2 di luar, maka ini tidak termasuk dalam dalam istilahnya elektron V-nya gitu, perhitungan elektron V-nya. Jadi cuma 2, 4, 6. 6 elektron V doang yang cuma berasal dari rangkap. Karena ikatan pasangan atom bebasnya itu termasuk sp2 gitu. Atomnya yang punya pasangan atom bebas ini. Jadi nggak bisa. Nah, tapi kalau misalnya yang S ini, nah 2, 4, kita hitung nih 6. Kenapa kita hitung 6? Karena tadi dia sp3. Jadi salah satunya itu ada di dalam gitu. Salah satu ininya.
pasangan tembusnya. Gitu. Lanjut kita bakal bahas benzena dan turunannya. Sebelum itu aku pengen jelasin keunikan dari benzena. Kenapa benzena itu unik? Kenapa benzena itu unik? Nah, benzena itu kita punya struktur C6H6. Ya, struktur dari benzena kan C6H6 ya. Nah, C6H6 nih set 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 panjang ini sama panjang. Sama panjang. Gitu. Nah, fenomena ini disebut sebagai struktur Kekule. Ini disebut sebagai struktur Kekule ya. Sorry, yang ini disebut sebagai struktur Kekule. Nah, jadi ini panjang semua ikatan CC. Panjang semua CC, mau dia rangkap gak rangkap, itu sama panjang. Nah, kenapa bisa gitu? Kan kita udah tahu nih, ini sekedar fun fact. Kalau misalnya ikatan, panjang ikatan, seharusnya panjang ikatan itu tunggal itu lebih panjang daripada rangkap 2, lebih panjang daripada rangkap 3. Harusnya gini. Berarti kalau misalnya kita punya struktur kayak gini, yang kayak gini, benzena yang kayak gini, harusnya gambarnya kayak gini. Ini kan berarti kan kita anggap ini sama panjang ya. Padahal kan ini rangkap 2, ini tunggal, ini rangkap 2, ini tunggal. Kok bisa kita gambar sama panjang? Seharusnya dong gambarnya kayak gini dong. Panjang, pendek, rangkap 2, terus panjang. Terus pendek, terus panjang lagi. Terus pendek, terus panjang lagi. Harusnya gini dong struktur dari benzena harusnya. Kalau misalnya kita belum kenal nih dengan fenomenanya, struktur Kekule ini. Nah, jadi apa yang menyebabkan dari benzena ini sama panjang? Nah, ternyata benzena ini faktanya benzena adalah senyawa yang tidak jenuh. Tidak jenuh ya, sebentar. Kalau jenuh itu dia ada rangkap senyawa jenuh. Oh sorry, jenuh maksudnya, senyawa jenuh. Nah, kalau kalian belum tahu, senyawa jenuh itu senyawa yang tidak punya ikatan rangkap. Sedangkan senyawa tak jenuh itu adalah senyawa yang punya ikatan rangkap. Seharusnya karena dia punya rangkap, dia harusnya senyawa apa? Senyawa tak jenuh dong. Ya kan? Harusnya dia senyawa tak jenuh. Karena sini kita punya lihat dia punya 3 ikatan rangkap 2. Tapi kenapa dia disebut sebagai senyawa jenuh? Karena sebenarnya benzena tidak punya rangkap. Benzena sebenarnya tidak punya rangkap. Sebenarnya rangkapnya tidak menetap. Rangkapnya tidak menetap. Ini yang kita sebut sebagai resonansi atau delokalisasi elektron. Jadi, kita punya benzena set airton V. Nah, ini dia bisa pindah nih. Ini resonansi ke sini. Terus ini bawa ke sini, ini bawa ke sini. Nah, atau istilahnya gini deh. Set. Jadi dia apa? Jadi dia nanti kayak gini dia. Terus ini bisa pindah lagi. Set. Jadi kayak mana? Jadi kayak gini lagi, balik lagi ke awal. Berarti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Dan seterusnya, bisa ke sini, dan seterusnya. Jadi apa? Jadi gak ada ikatan lengkap itu menetap di satu ikatan CC. Pasti dia berpindah-pindah. Nah, karena dia perpindahannya kayak putaran gitu, nah kita sebut ini benzena gambarnya kayak gini. Jadi alasan kenapa disebut ada lingkaran kayak gini, ini artinya apa? Ini artinya ada airton V yang dia itu mutar mengelilingi si ini.
ikatannya ini. Nah, ini disebut sebagai struktur Kekule. Nah, jadi aku pengen kalian tuh nggak cuma sekedar tahu, oh benzena A, benzena ini, benzena ini. Tapi kan aku juga pengen kalian tuh juga paham kenapa benzena ini sering dibahas gitu. Kenapa benzena ini unik gitu lah istilahnya. Nah, ini yang pertama kayak ini. Jadi dia tuh senyawa jenuh. Terus yang ketiga adalah, kalau mau tahu panjang ikatannya, panjang ikatan itu gampang banget. Karena kita bisa lihat di sini, ini adalah perpaduan antara tunggal dan rangkap. Jadi cara tahu panjang ikatannya, udah berarti panjang ikatan tunggal plus panjang ikatan rangkap. Rangkap dua ya, bagi dua, selesai. Masuk akal kan? Karena kan ini perpaduan antara tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Jadi cara tahu panjangnya masing-masing CC-nya, ya udah gini aja. Panjang tunggal sama ikatan rangkap dua bagi dua. Gitu. Nah, terus kita bakal pelajari ke materi selanjutnya, yaitu tentang turunan benzena. Jadi sedikit dasar tentang benzena itu apa. Sekarang kita masuk ke turunannya. Ini aku bakal kasih berapa ya? 8 jenis benzena yang sering keluar ya. Setidaknya kalian familiar lah dengan bahasa-bahasanya. Yang pertama fenol. Di fenol, terus ada benzaldehyde, ada asam benzoat, ada nitrobenzena, ada toluena, ada ini senyawa yang mungkin kalian sering dengar di game atau di Minecraft gitu misalnya. Yap, ini adalah tri nitro, karena 3 nitro, 1, 2, 3, toluena. Atau apa? Trinitro, nitro, and toluena TNT. Jadi ini adalah suatu dasar senyawa TNT gitu. Trinitro toluena. Terus ada anilin. Anilin tuh NH2. Terus ada ini SO3H, ini adalah asam benzena sulfonat. Jadi ada fenol, benzaldehyde. Sebenarnya satu lagi sih, ada ini. Ini acetophenol. Nah, jadi ada benzaldehyde, itu aldehidnya benzena, ada acetophenol, itu ketonnya benzena, ada asam benzoat, itu asam karboksilatnya benzena, ada nitrobenzena, asam benzena sulfonat, toluena, trinitoluena, sama anilin. Anilin tuh berarti aminannya benzena gitu lah. Fenol tuh alkoholnya benzena, toluena tuh metilnya benzena. Kayak gitu aja gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini semua diturunkan dari benzena. Jadi semua senyawa dasar dari benzena terus bisa diturunkan jadi berbagai senyawa ini. Ini ya sebenarnya banyak banget. Cuma yang terkenal tuh yang ini aja, beberapa ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke reaksi.